Terkadang gua mah bingung sama son-son yang lagi viral yang diharamkan itu. Lu nih mau jungkir balik, membela diri, menjelaskan, membantah sebagainya. Son horeg itu tetap jelas sekali sangat mengganggu untuk kenyamanan masyarakat. Gimana sih kalian gak paham-paham? Coba lu lihat, sound system numpuk satu truk, apa sih poinnya? Lebay banget itu namanya. Bahkan jika lu memang suka musik dentam-dentum seperti itu, bayangin nih teman-teman ya, itu sound system satu truk sangat over kali itu. Kelihatan banget pengen disebut gagah-gagahan biar dinilai wah keren, bisa ngundang sini, bisa ngundang sound horeg yang begitu mahal. Norak. Jadi begini teman-teman, gak usah bersilat lidah lah soal lapangan pekerjaan, soal hobi, soal seni, hiburan. Lu super lebay. Nah, orang-orang model lu ini yang sudah terbiasa dentam-dentum dengan bertumpuk-tumpuk sound begitu, mana peduli jika kaca rumah orang pecah, ada anak lagi sakit, ada orang tua yang istirahat atau mau istirahat, ada nenek-nenek yang gak kuat mendengar. Lu pada gak paham. Yang penting lu goyang aja. Gak lihat ada bayi kecil, ada orang sakit. Sound horeg itu ciri negara mundur. Lu besok-besok kalau punya duit, cobalah berangkat ke Singapura, ke negara lain, ke Tokyo, ke New York, ke Beijing, atau misalkan ke London. Kagak ada itu yang namanya begituan. Semakin maju sebuah negara, maka semakin beradab hiburannya. Artinya tidak begitu bertumpuk gitu, sampai bertumpuk-tumpuk sampai memecahkan kaca orang, memecahkan gapura, memecahkan fasilitas umum, rumah orang. Sedih lihatnya. Gimana sih anda ini? Coba difikirkan. Jangan keras kepala lah. Ketika diingatkan malah tambah keras kepala. Malah bikin halal, logo halal di mobil truknya. Coba lu renungkan 10 tahun atau 20 tahun lu dentam-dentum dengerin sound horeg gini. Nama tidak isi kepala kalian. Apakah bisa maju negara ini? Orang lain tambah maju, orang lain tambah produktif, melihat dunia terbentang sangat luas. Lah, lu 10-2 tahun ngikutin truk sound horeg. Ya begitu-begitu aja hidup lu. Termasuk nih untuk mohon maaf untuk para pengusaha sound horeg. Sorry banget nih gue ya. Sekaya-kayanya kalian dari bisnis ini biasa aja deh. Yang ada bahkan kena hujat oleh orang banyak, kena sumpah lo sama orang banyak. Jangan begitulah. Dan untuk aparat nih pemerintah, kan bisa serius nggak sih menangani hal-hal demikian, hal-hal begini? Sudah ada keputusan dari MUI, salah atau haram, lo malah dibiarkan. Jadi pemerintah ini harus bisa menangani dengan serius. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai rakyat marah, rakyat kesel, atau misalkan terpendam kekesalannya. Intinya begini teman-teman, warganet atau orang-orang apalagi yang di dekat sekitar itu kesal dengan hal seperti itu. Ditambah pula dengan dentuman-dentuman yang lewat. Nanti kalau sudah rusuh, baru deh kalian panik tuh semua. Jadi harus bisa mengerti lah satu sama lain. Ada kejadian aneh misalkan, atau apa, panik itu pasti kalian itu. Sekarang masih ada ayem. Coba kalian lihat di media-media sosial, fasilitas umum, jalan yang trotoarnya, pagernya, pembatas dibongkar. Gitu. Figura atau gapura dibongkar. Itu otaknya di mana? Makanya pantas MUI bahkan ulama-ulama Jawa Timur mengharamkan sound horeg tersebut. Jadi begini teman-teman ya, manfaatnya apa sih sound horeg itu? Gak usah lebay lah semuanya. Bisa kayak ide bisnis lain, jangan seperti itu. Berkarya yang lebih bagus, pasti bisa. Ada yang berkata, ada
berdauh, salah satu pengusaha katanya kalau negara masih ngurusin halal haram, kapan Indonesia maju? Lah lu, emang dengan son horeg itu Indonesia bisa maju? Enggak juga. Yang membuat maju itu adalah kecerdasan daripada manusia. Sumber daya manusianya diperbaiki, pola pikirnya diperbaiki, mindsetnya diperbaiki, itu akan maju negara kita ini. Kalau misalkan dari kalian sudah tidak menanggapi, tidak menuruti pepatah atau daur daripada para ulama, siapa lagi yang mau diikuti? Siapa lagi? Anda ini, Allahu Akbar, saya nggak mau nyebut goblok itu, saya enggak, tapi dengan pemikiran dan pernyataan seperti itu dari salah satu bos horeng, itu seolah-olah menantang. Teman-teman, Indonesia atau di negara luar, negara maju, itu nggak ada son horeg. Ini perkara tentang syariat, tentang lebih banyak madorot daripada maslahat. Masalah son horeg ini, bener nggak? Bener. Lebih banyak madorotnya, lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Ya, kuping telinga kita terganggu, orang-orang sekitar terganggu, yang sakit terganggu, bayi-bayi kecil terganggu, bahkan ada katanya bayi kecil sudah meninggal dunia. Na'udzubillah. Itu gara-gara mendengar kerasnya son horeg yang bertumpuk-tumpuk itu. Soalnya harus bisa membedakan lah. Enggak semuanya orang dewasa di satu kampung itu. Pasti ada bayi, ada nenek-nenek, kakek-kakek. Bahkan saya lihat di video, ada nenek-nenek saking gak kuatnya laporan langsung begini. Di mana hati nurani kalian? Jangan memikirkan ego kalian masing-masing gara-gara ingin cuan, tapi lihat warga sekitar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Saya bukan ngambek ya, tapi ini adalah sebuah kekesalan saja gitu yo. Maksudnya sudah dilarang oleh MUI, maksudnya sudah diharamkan oleh MUI, oleh para ulama, nggak diindahkan, malah ditentang. Kesal saya kalau seperti itu. Kapan sih kalian mau maju? Pola pikir kalian mau maju kapan? Kalau misalkan himbauan atau fatwa dari para ulama tidak diindahkan oleh kalian, yakin 100% gak bakal maju-maju orang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kami ini sebagai warga, sebagai netizen, melihat seperti itu ya kesel. Karena lihat banyak kejadian, gapura dibongkar, ditebang, rumah-rumah rontok, kaca pecah, kaca masjid pecah, fasilitas umum jalan dibongkar, ada rumah warga asbesnya dibongkar. Di mana hati nurani kalian? Saya nggak habis pikir, kapan Indonesianya mau maju kalau terus seperti itu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.